malam bareh demen sehat jamaah rahimakumullah lusu penirem napi kena lusu gerak semalam malam mentinduk niki lamun sehat. Padahal niki peringatan bagi kaum sami jamaah rahimakumullah bahwa sakit niki ade ketahuan ruan nikmat ibadah kan kasak sehat. Lagu kadang manusia lamun wasehat niki lupa ojok Allah subhanahu. Le dalam hadis jamaah rahimakumullah dijelaskan, insyaallah disebutkan di dalam kitab Uskuriyah bahwa ketika tiang sami sakit niki ara 4 nikmat sak terjabut si Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama dengan sak sakit niki yang tercabut cahaya le wajah niki sehingga lah menarak dengan sakit niki pucat luar niki memang dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala pucat berembe-rembe tak sida berapik lamun dah sakit yang niki wah pucat wah niki berembe-rembe tak sak senyum niki nuk pahit niki lamun puasa sakit karena dicabut cahayanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sak kedua niki nikmat perasa lamun puasa sakit niki berembe-rembe kemai apel berembe-rembe kemai jeruk jamaah berembe-rembe ke mateng sawu niki lagu lamur sakit yang niki ndek pahit dong rasa lagu kadang iya dong tak terjauh angkat gasak sakit temen sakit jak terjauh ang jeruk ruti susu niki tahun tebo ya doang sak sakit niki saya jari cemoh dengan sak berjaga alhamdulillah luwe jari sangon niki padahal sak terjauh ang dengan sakit wah ndarak rasa niki pahit doang rasa niki karena sudah dicabut oleh Allah subhanahu. Sak ketelu sak tercabut niki jamaah rahimakumullah yakni kekuatan lemes badan niki sak mula kuat lalu ngincang lalu lampak niki lamun sakit jak karing lemes sendok niki lamun sehat niki kuat lalu begawean kuat lalu boya rezeki lamun sakit wah lemes dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala niki. Sak keempat niki nabi sak tercabut dosa tiang sami dicabut oleh Allah subhanahu alhamdulillah niki. Nah niki jamaah rahimakumullah 4 nikmat yang dicabut bagi orang yang sakit telu yang tulakang lamun sehat sekit ndek tulakang napi saya tulakang niki cahaya wajahnya kembali niki lamun sehat niki bersinar senyum senang jamu sami lamun sehat. Begitu juga rasa wah mai doang pengelor niki lamun sehat tenaga juga kembali pulih alhamdulillah. Ia tetulakang telu sekek den tulakang yakni dosan yang berusa sami alhamdulillah angka kadang harus bersyukur niki jamaah lamut sakit niki bersyukur sakit niki karena sai sakit kemudian menerima melaksanakan dengan penuh kesabaran sakit niki insyaallah dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala niki jamaah rahimakumullah musila lamun sida sakit sida luwe istighfar luwe selawat maraisi Ustaz Zurbalu niki sila luwe baca tasbih niki dendek sida ngeremon dendek sida ngerumun lamun tesah sakit isi selawat niki isi tasbih niki mudah-mudahan ya sebab diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu ta'ala niki ya sebab tang dek hadir niki wakal lek haul niki mula berat rasan dek hadir niki karena pada saat haul niki insyaallah para malaikat pun ikut mengiringi mendoakan para ulama para kiai para tuan guru yang sudah meninggal karena sangat berkah niki. Sami hadirin jamaah rahimakumullah mungkin lek kesempatan niki sedikit yang sampaikan bahwa ada beberapa hal yang sangat disesali oleh manusia lemak lamun wah meninggal. Dari anak beberapa pegawaian lamun dek gawe le bau dunia niki lemak lek dalam kubur ia tak sangat menyesal dengan niki sandek gawe. Napi niki sak pertama jamaah yakni bagi jamaah laki. Jamaah laki niki lemak le dalam kubur merasa menyesal saya lek baun dunia ndek nuwah taik masjid kecuali lamun wah mati nu baikkan kan sak mati niki tepetaik ngojok masjid ante sembahyangan
niki. Jamaah laki niki. Kemben akan jamaah laki dong jamaah, karena yang diwajibkan, disunnahkan, sangat disunnahkan untuk melaksanakan sholat jamaah niki adalah jamaah laki. Lamun jamaah bini jak niki lebih baik sembahyang lik gedeng niki. Dek bau niki, apalagi niki kawih telekung solah, kawih pupur, kawih kincu, teketuan si selakian membelai ek lalu sembahyang ke masjid. Nah niki kanggo niki. Jadi lebih baik sembahyang di rumah. Lagu lamun sida kayu sembahyang di masjid sila biasa-biasa doang. Dindek sida berlebihan lalu niki. Oh aku jak telkung sak paling solah kawih lalu sembahyang masjid ada sak tajum. Lain lah niki niat niki. Dari jamaah laki niki sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat di masjid. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, sila selagi ada kesempatan, lamun dek bau bilang jelo lumban masjid, sila sekali seminggu. Piran niki yakni lek jelo Jumat, sehingga diwajibkan bagi jamaah laki untuk hadir di masjid mana-mana sekali seminggu niki. Wajib niki melaksanakan sholat Jumat di masjid. Lamun tuah ndek gawe sembahyang Jumat jamaah bisa dipastikan dengan niki jarang ya taik masjid. Lamun ndek wah gawe sembahyang sunat bagi sembahyang Jumat bagi jamaah laki. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, sila mumpung masih ada kesempatan tiang busami makin lek baun dunia niki, sila adik luwe sempatan diri yang busami niki untuk hadir di masjid-masjid pengajian niki. Nah, terkait tentang masjid niki jamaah rahimakumullah, kalau asal katanya memang masjidun. Masjidun ini artinya adalah tempat sujud. Nah, tahu sujud niki sebab wah tak sampai yang niki le gedeng dan niki le majelis taklim berembe ustaz lamun jauh balen dolek masjid kejauh balen dolek masjid niki segera dia bilang jelo lalu masjid lamun sida mampu jak sida hadir niki. Kenapa? Karena pengertian masjid lamun le daerah yang belum sami le niki le Indonesia niki adalah tahu sembahyang Jumat niki masjid. Padahal artinya masjid niki adalah tempat sujud. Nah, lamun mengacu kepada arti katanya tempat sujud, maka setiap tempat yang perlu sembahyang niki juga bisa dinamakan masjid. Seperti di sini musola niki. Sila lamun arab musola rapat le gedeng sudah hadir, terutama jamaah laki niki. Berjamaah jamaah laki niki, terutama lebih-lebih sembahyang Jumat jamaah nggih. Salat Jumat niki merupakan kesempatan yang sangat besar bagi jamaah laki untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makin disebut niki hari Jumat makin disebut Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Kemben nyampun depanan aran rajanya hari jelo Jumat niki karena ia luwe rahmat, ia luwe berkah le jelo Jumat niki jamaah rahimakumullah. Bagi jamaah laki banyak sekali sunnah-sunnah yang harus dikerjakan. Untuk yang busami juga banyak ibadah-ibadah yang dikhususkan lek jelo Jumat. Di antaranya adalah membaca surat Al-Kahfi. Sunnah yang busami hukumnya lek jelo Jumat baca surat Kahfi. Hari-hari ketahuan ada surat Kahfi. Sampun sudah baca? Insyaallah niki. Jadi sunnah hukumnya tiang busami niki. Lain tiang le pondok niki bilang Jumat bisa pagi setelah subuh atau suhasa sembahyang Jumat niki membaca surat Al-Kahfi. Pahalanya sangat besar niki bagi semuanya, baik jamaah laki maupun jamaah bini. Selanjutnya ibadah yang disunahkan le jelo Jumat niki jamaah rahimakumullah yakni banyak-banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan secara khusus di hadis dikatakan memperbanyaklah membaca salawat pada hari Jumat karena khusus pada hari Jumat ini Allah memberikan kesempatan kepada Nabi Muhammad untuk langsung menjawab salawat yang berusaha sami niki. Sementara khusus bagi jamaah laki niki sila dendek baik yang busami niki lalayang sak teparan aran sembahyang Jumat niki nggih.
Jadi belik pahala niki. Tiang bersami sak hadir le masjid niki oleh kelema Allah Subhanahu wa taala sudah mengirim malaikat di tiap pintu-pintu masjid niki. Sudah ada penjaganya. Napi yang gawe, napi tugas niki yang catat saya sak hadir le Jumat. Saya sak hadir berjumat niki. Oleh kelema niki suahan subuh niki Allah mengirim malaikat di masjid-masjid, tujuannya adalah mencatat jamaah yang hadir. Oh, amak ni datang jam semeni, amak ni datang jam semeni, jam semeni, sampai piran, sampai khotib taik mimbar. Lamun wa khotib taik mimbar niki mun tutup buku nisi malaikat niki melinggih niki malaikat milu pirengan khutbah niki, sehingga lamun narak dengan hadir Jumatan lagu khutbah tak mulai khutbah niki kurang abdol niki ndentama catatan niki sah lagu sembahyang Jumat niki lagu ndentama catatan malaikat niki. Lebih-lebih saat yang musami melaksanakan salat Jumat jamaah laki, lamun tiang musami melinggih lek sop sak pertama. Sop sak pertama niki pahala niki marak dengan bersedekah isi unta. Sila embe tak sudah melinggih baru niki sembahyang Jumat. Sop pertama atau sop muri? Biasa muri-muri doang tahu niki demele le julu bareh ustad-ustad mule julu nek kanggo jamaah harus berlomba-lomba niki. Saanden niki jamaah saanden. Lek tiap masjid niki lek sop pertama arah tekolok kepeng 100.000. Saya sak melinggih lek sop pertama mau kepeng 100.000. Terus lek sop kedua mau kepeng 50.000. Sop ketelu ketika sak sembahyang Jumat niki mau kepeng 20.000. Terus terakhir paling murin 2.000. Embe sak paling luwih niki. Tentu sop sak pertama. Kemben karena penggitan niki jamaah Allah Serminang ruan pahala niki. Lagu searan tiang busamin dek Serminang pahala niki masih tentengang, masih kurang iman rojok Allah Subhanahu wa taala niki. Di antara kelebihannya di dalam agama Islam niki adalah dakak tendek bedoe jamaah rahmatullah lagu mau pahala niki. Sila saya bedoe onta le niki le Indonesia le Lombok niki darat dengan bedoe onta niki. Lagu mau terpahala sedekah onta niki saya niki dengan sak hadir sembahyang Jumat melinggih lek sop sak pertama. Lamun melinggih lek sop kedua jamaah rahmatullah pahala niki pada baik pahala dengan bersedekah isi sampi. Betul sudah sampi jamaah laki? Arak niki sampun sudah bersedekah isi sampi. Gumana gorok sampi mak kebeli apa ke jaga isi ke bersedekah. Harus sakit jarang niki darak niki sak gumana gorok sampi lalu purah-purah niki. Lagu mau pahala marak dengan bersedekah isi sampi lamun tiang pusami melinggih jelo Jumat sembahyang Jumat lek sop sak kedua. Sop sak ketelu pahala niki marak dengan bersedekah isi bembe. Terus ke muri seres kedik pahalan. Lebih-lebih dengan sak melinggih lek luah niki apa ke juga pahalan niki. Lamun tokon lek luah masjid dem meletai kadang lamun deman komat. Lamun deman kamat deman meletai kama masjid. Padahal ia tembelik pahalan jamaah rahmakumullah lek dalam masjid. Maka dari itu jamaah rahmakumullah sila ande seandainya selalu lemak le dalam kubur adik tiang busami niki sempatkan diri untuk melaksanakan ibadah le masjid, lebih-lebih ibadah solat Jumat. Nunasang lamun jamaah bini napi yang gawe niki Jumat niki sila luik-luik baca solawat niki. Dek kanggo berjumat nggih jamaah bini nggih, dek kanggo berjumat niki. Makruh hukum berjumat lek masjid. Sila sida gawe wah niki sembahyang zuhur niki insyaallah belik pahala niki. Sak selanjut jamaah rahmakumullah. Sak paling mun seselang isi jamaah bini. Jamaah bini lemak lek kubur niki napi mun seselang adalah dia menyesal tidak pernah menutup auratnya kecuali ketika sawah mati doang dia tahu dak kerudung niki.
Sila lamun arak jamaah bini meninggal 3 lapis niki kelambin bahkan niki napi kain kapan niki. Demen wah telapis kain kapan niki mu tepin ang kerudung. Enggak ndonggai kerudung selaman irup. Maka orang niki termasuk dengan sangat menyesal lek dalam kubur karena selama hidupnya tidak pernah menutup aurat. Sila jamaah bini harus menutup aurat. Aurat yang boleh dilihat oleh orang lain hanya 2. Hanya telapak tangan sama muka. Niki. Bahkan mungkin juga ada jamaah yang lebih ekstrim istilah niki. Niki menutup aurat niki bahkan mukanya juga ditutup. Silahkan. Ini juga dalam rangka untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Bersyukur alhamdulillah yang usami hidup di lingkungan orang-orang yang menutup aurat ketimbang di kota-kota besar. Jamaah rahimakumullah jarang yang usami menemukan orang yang benar-benar memakai pakaian yang islami. Kenapa? Karena itu adalah hukumnya wajib bagi tiang suami untuk menutupi aurat. Sakatelu jamaah rahimakumullah yang sangat disesali oleh manusia besok di dalam kubur adalah manusia yang selama hidupnya memiliki harta tapi hartanya tidak pernah disedekahkan, tidak pernah digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niki. Memiliki harta niki bukan berarti harta harus banyak. Aku jalema lam kasugih yang pakai bersedekah. Akhir ndek wah sugih-sugih selama nirup ndek wah bersedekah niki. Rugi menyesal orang di dalam kubur jamaah rahimakumullah memiliki harta di atas dunia tapi dia tidak pernah gunakan hartanya untuk bersedekah, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan rugi? Karena dia tidak bisa menikmati hartanya di alam akhirat. Seandainya sidak berdua kepeng makin jamaah rahimakumullah 1 juta. Ada berdua sidak kepeng 1 juta. Ndara ya Allah kemiskin. Atau berdua kepeng 500.000 wasila. Ndara masih. Atau 100.000 wasila. Ndara. Pira menu berdua sudah. 1.000. Seandainya musami berdua kepeng 1 juta. Kemudian 1 juta niki sudah bait 100. Muk sida sedekah ngojok masjid. Sedekah ojok majlis taklim. Kota amal anak yatim 100.000. Masih karing siwa 100.000. Demen sida datang balik muk meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lemak lek dalam kubur jamaah rahimakumullah 100.000 mau sida. Sak siwa 100.000 baru numbah ke lai terbagi kaca dengan. Bahkan sah ke bayi bijajarin sida wah terbagi sak siwa 100.000 darak mau sida niki. Embe leuaan siwa 100 daripada 100.000. Luwean siwa 100. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, lamun sida bedoe harta benda rizki dari Allah Subhanahu wa taala sila dendek bayi lupa pikiran jari kehidupan akhirat. Dendek sida sembih elik bau dunia jamaah rahimakumullah. Lamun kepeng harta benda niki mut sembih elik bau dunia niki, ya sid beli pakaian, ya sid beli bale, sid beli tanah, beli mobil niki, lemak ndek nek milu ojok dalam kubur. Arak cerita dengan mati terus milu tetalet mobil. Ndara niki. Tunah niki. Lamun tiang musami kawi harta benda kepeng niki untuk membeli makanan. Mut kelor niki jamaah rahimakumullah enggak nilai niki. Jari napi, jari kotoran. Enggak noh niki. Begitu juga lamun tiang musami tumpuk harta niki, ndek tuah kawih, ndek tuah kembe mut tumpuk edong niki. Ndek tuah mele sedekah niki. Lemak lamun tuah mati niki, ia jari tepesia isi bijajah jari, ia jari terbagi-bagi niki, ndarak mau sida niki. Lagu lamun harta benda niki tiang usami gunakan untuk berjuang di jalan Allah, digunakan untuk menyantuni anak yatim,
digunakan untuk bersedekah, maka itulah yang akan diterima nanti di alam kubur, di akhirat, insyaallah. Niki jamaah rahmatullah. Arak batur si batur bapak tang niki. Batur si batur bapak. Tang niki bedoin bija. Sugih ban niki batur bapak tang niki sugih. Bercerita lihat yang bedoin bija kemelet aran lalu pondokan anak. Dek mele lalu mondok, beda kayak sak mondok mana-mana sebulan wasila unin. Ya unin bapak ojok anak. Mana-mana sebulan doang niki kembek sida mutang ketuan. Kembek nampuk sida paksa lalu bijan sida lalu mondok. Adin sak lema tahu gunang harta benda. Seandainya kepada bija makin mu den tahu tegen dan tahu jaga harta benda sak keluik ni kan dengan sugih, maka ndara ek mau lemak li akhirat. Sila lamun tebedue bija jari sandek kena mut ade ange harta warisan saluik niki kadang lupa dengan toak niki. Mana-mana yang bersedekah niki lupa niki kena kembeng karena tidak ada ilmu agama. Lemak lamunah mondok mana-mana ada sarak jari ingat niki pesan niki. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, hatta barang sekecil apapun jamaah rahimakumullah tidak bisa dibawa mati niki. Arak dengan sugih masih niki dalam cerita niki jamaah rahimakumullah berwasiat. Lemak lamun kemati pantak tulis wasiat niki. Pantak tulis wasiat niki lemak lamun kemati ade kawihan kaos naik. Nabi dengan sugih niki jamaah rahmatullah sugih luik harta benda niki lagu berwasiat oleh bijajarin lemak lamun kah mate ade ke ebeng ke jauh kaos naik kawihan kaos naik sakira kawih nane tentu mati dengan sugih niki jamaah rahmatullah dan menoh mati niki mu engkawihan kaos naik isi bijajarin mutasili isi penghulu isi napi girang mandiang niki si kiai niki den kanggo cukup kain kapan doang niki den kanggo jauh kaos naik niki akhir demen wah berdebat niki muara surat wasiat bapak niki terbuka surat wasiat niki ia tak nulis bapak niki wahai anak-anakku, saya memang sudah berwasiat kepada kalian untuk memakaikan saya kaos kaki. Akan tetapi itu tidak mungkin akan dibolehkan. Mantap berwasiat niki le surat niki. Itu hanya peringatan bagi engkau anak-anakku bahwa harta sekelas kaos kaki pun tidak bisa dibawa mati. Apalagi harta yang lain. Mobil, rumah, tanah tidak bisa dibawa mati kecuali harta yang sudah disedekahkan digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niki jamaah rahimakumullah. Jadi agar tiang busami tidak termasuk orang yang sangat menyesal lemak le akhirat sila. Mana-mana sila. Dendek tantih dik sugih nggih. Pira sarak niki sande narak 1000 kepeng tiang busami niki mana-mana 500 tidak tamak ojok kota ama. Arak bedoi sila kepeng 2000 sila mana-mana 1000 sida tamak. Arak kepeng sida 50.000 mana-mana selai 1000 sida tamak. Arak kepeng 1 juta mana-mana 500. Berat lah 500 jani. Lamun 1 juta jani ki pira berpilih niki. Paling 100 bawah berat niki. Lagu niki lah sebagai keimanan tiang busami kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sila harus yakin, harus percaya bahwa ada pahala, ada ganjaran bagi orang yang bersedekah, bagi orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan jamaah rahmatullah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Dzalikal kitabu la raiba fihi, itulah kitab Al-Qur'an yang di dalamnya tidak ada keraguan.
Jadi napi sa'arak li dalam Al-Qur'an niki jamaah rahimakumullah darak kanggo ragu, harus yakin, harus percaya bahwa apa sa'arak li dalam Al-Qur'an niki tentu pasti ya terjadi. Hudal lil muttaqin, yang mana Al-Qur'an niki merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, taat bakti kepada Allah Subhanahu niki Al-Qur'an niki jamaah rahimakumullah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Napi ciri-ciri orang yang bertakwa niki jamaah rahimakumullah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, ciri-ciri orang bertakwa niki adalah orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Wikan sidasa gaib jamaah. Seandek penggitan niki teparanan gaib. Napi yang tidak bisa dipandang oleh mata zahir tiang busami, maka itulah yang harus tiang busami percayai. Allazina yu'minuna bil ghaib, termasuk adanya Allah Subhanahu wa taala, termasuknya ada kubur, alam kubur, ada pahala, ada surga, ada neraka. Niki masih gaib semua jamaah rahimakumullah. Masih belum nampak niki. Lamun dengan tetu-tetu bertakwa aja, dia akan percaya kepada hal-hal yang belum nampak niki. Dia yakin bahwa apa yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an niki pasti ya terjadi. Wa yuqimuna shalah. Sak kedua ciri-ciri dengan bertakwa jamaah rahimakumullah, selalu mendirikan salat. Suhasa percaya ojok Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada qada dan qadar Allah, sila adit tetap gawe sembahyang niki jamaah rahimakumullah, terutama sembahyang wajib. Sembahyang wajib yang berapa kali sembahyang sejauh semalam? 5 kali harus dikerjakan oleh semua kaum muslimin muslimat niki. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri-ciri yang ketiga bagi orang yang bertakwa adalah dari sebagian harta rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pergunakan, dia sedekahkan, dia nafkahkan kepada orang lain. Sila. Wa mimma razaqnahum yunfikun, bahasanya dari sebagian rizki. Jadi lamun arak rizki sida adakan sak sekedik sila dendek lupa untuk menyisihkan. Niki ciri-ciri dengan sak bertakwa, taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dendek sida antih diluek kepengnya put mele bersedekah. Piran arak kesempatan, arak rizki sila. Sida sugulang niki ia jari bekal yang musami lemak le akhirat. Mara ibarat dengan sak nyeleng. Napi kena nyeleng niki dengan sak nabung. Sila lamun tekirang nabung niki lemak, lamun tuh buka niki senang tapande. Senang niki hari-hari niki lamun girang nabung bilang jelo 1.000, 2.000, 3.000 bilang jelo lemak lamun tuh buka. Keluwe mau niki. Lagu lamun jarang nabung niki buka doang abot niki. Lamun tuh jarang nabung. Begitu juga tiang musami lemak le dalam kubur jamaah rahimakumullah, nampak napi ruan amal ibadah tiang musami, ia tak begitan kebelik ruan pahala dengan ngaji, ia tak begitan kebelik pahala dengan lalu tuntut ilmu, pahala dengan sembahyang, pahala dengan bersedekah, begitan selapuan niki jamaah rahimakumullah. Maka dari itu lamun tuah girang nabung, lamun tuah girang gawe amal ibadah le bau dunia niki, lemak le dalam kubur wah seneng tediki jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah senang teniki, bahagia niki jamaah rahimakumullah. Lagu lamun darak tabungan, den wah lalu bersedekah, den wah ngaji, den wah sembahyang niki, wah penggitan ruang siksa Allah akhir ia tak mulai tersiksa lek dalam kubur jamaah rahimakumullah. Sahabat Utsman bin Affan jamaah rahimakumullah lamun liwat lek kubur niki besermin. Nangis niki. Nangis sahabat Utsman lek dalam lamun liwat lek kubur. Akhir teketua ni si sahabat salain, wahai Utsman, kenapa engkau ketika melewati sebuah kuburan engkau meneteskan air mata?
Sementara kalau dijelaskan pedihnya siksa neraka, bagaimana penderitaannya di dalam akhirat, engkau tidak pernah menangis. Akhir sahabat Utsman menjawab, kenapa? Karena dalam kubur niki merupakan tempat pertama tiang pusami iktama ojok akhirat. Juga tempat terakhir tiang pusami oleh dunia. Sai sak selamat le dalam kubur niki, maka dia akan terus nanti ringan sampai dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Watak mulai senang oleh alam kubur niki jamaah rahimakumullah. Lamun selamat niki, lamun dek selamat le dalam kubur niki jamaah rahimakumullah, ia oleh mulai tersiksa si Allah. Sampai le akhirat, bahkan bisa-bisa dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, sila makin berusaha berbentan adik sak tiang pusami tetap selamat, minimal marak sabaru niki rajin-rajin ibadah, rajin-rajin bersedekah, jaga pergaulan, jaga tiang pusami terutama jamaah bini niki adik sak selalu menutupi aurat. Mudah-mudahan tiang pusami tergolong orang-orang yang selamat dunia, selamat di dalam kubur, dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sami hadirin, niki yang dapat yang sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.